Selamat Selamat sore pemirsa. Apa kabar? Episode ketiga dari kembali hadirnya Chatterbox setelah lama libur atau hiatus ya, gara-gara lebaran. Hujan ini kebetulan, jadi saya kemungkinan besar sih ya yang dekat-dekat aja lah ya. Untuk sekarang ini saya belum nugas di Polsek Pesanggerahan lagi. Mungkin besok sama Ahad lah kita mampir-mampir. Kalau sekarang belum ya. Tapi karena hari ini Saidul Ayam ya kan, mungkin akan saya pertimbangkan untuk mampir ke sana pada hari ini. Saya ini masih sakit sebenarnya teman-teman. Sakit. Ya ini efek dari itu bukan ya, boleh dibilang, mau dibilang komplikasi boleh, tapi kalau saya boleh lebih senang mengatakan kompilasi dari serangkaian efek pasca mudik ya, kelelahan dari sejak kami sekeluarga kembali dari Palembang tanggal 4 Jumat minggu lalu sampai hari ini si tumbang. Tapi alhamdulillah ya, ini kepala saya sudah agak gak terlalu ditonjok banget seperti kemarin ya. Oh, kemarin tuh rasanya kayak ditonjok banget saya. Ini alhamdulillah udah agak mendingan. Tambah ini juga mungkin badan masih agak agak kaget dengan ya waktu sholat di Jakarta kan, karena kan kita di Palembang kan 7 seminggu lah. Seharinya kan kita ini istirahat di Bandar Lampung kan. Dan kita tahu sendiri kemarin itu kan Bandar Lampung itu baik subuh dan maghribnya kan sedikit lebih lama dari Jakarta kan. Pas pertama kita sampai di Bandar Lampung ya, maghribnya itu jam 6:09 waktu Indonesia Barat. Jam 6 petang pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Subuhnya jam 5 kurang. 5 kurang seperempat sekian lah intinya itu. Itu pas kami pertama sampai di Bandar Lampung tanggal 26 petang sampai Bandar Lampung, sampai tanggal 27 pagi baru berangkat pagi. Nah di Palembang itu sama juga. Subuh dan maghribnya juga belakangan dari Jakarta, agak belakangan. Pas pertama sampai
ya, di Palembang tanggal 27. Saya ingat tanggalnya, tanggal 27 Maret 25 sore ya. Sore kita udah masuk Palembang. Ba'da asar ya. Ba'da asar udah masuk Palembang. Mampir bentar sholat di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo alias Masjid Agung Palembang. Nah ya, buat yang belum tahu nih, nama resminya Masjid Agung Palembang itu sejak 2019 adalah yang barusan saya sebut, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Pertama karena memang berdasarkan manuskrip sejarah, nomenklatur awalnya itu adalah Masjid Sultan, bukan Masjid Agung. Masjid Agung itu baru disematkan beberapa waktu setelahnya. Karena kan makin besar gitu kan. Jadinya Masjid Agung, Great Mosque gitu kan. Sampai akhirnya diubahlah nama untuk menghormati pendiri dari Masjid Agung Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badarudin yang pertama, yang gelarnya Jayawikramo. Makanya diberikan nama yang tadi, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo itu adalah sebagai penghormatan kepada pendiri dari Masjid Agung Palembang. Cuma sampai saat ini karena nama Masjid Agung Palembang itu masih familiar di telinga, maka orang masih menyebutnya dengan nama Masjid Agung Palembang. Cuma memang nama resminya adalah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, atau lengkapnya Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Cuma memang yang lebih sering dipakai adalah yang pendeknya yaitu Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Cuma biar menghormati asal muasal, makanya dilengkapi menjadi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo Palembang. Namanya panjang karena memang untuk menghormati pendiri dan sejarah perkembangan dari Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Gitu. Jadi nama resminya adalah itu. Nah, teman-teman semuanya, sorenya sampai di sana di Palembang, sampai rumah Yai dan nenek saya di Palembang itu, di KM 5 ya, Palimo. Itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Nah, waktu itu maghrib di Palembang itu jam 6.10 petang waktu Indonesia Barat, atau pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Nah, pada waktu itu kan Jakarta ini maghribnya sudah di angka pukul 6.03 petang atau pukul 18.10
602 pukul 6.02 petang waktu Indonesia Barat, atau pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, ya kan? Nah, selisihnya kan 8 menit tuh dengan Palembang. Ya kita, ya gimana ya? Yang biasanya kita kok maghribnya cepat ya, ini jadi sedikit lama gitu. Subuhnya gitu juga sama. Kalau di Jakarta terakhir itu subuhnya jam 4.41 apa lupa saya. Jam 5 kurang juga. Deket jam 5 kurang sebelum seperempat. Ya kisaran 4.40 lah. Pukul 4.40 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, di Palembang itu jam 4.50-an. 4.50-an pagi waktu Indonesia Barat. Jadi ya gitu deh, perbedaannya tuh ketara banget. Kalau di sini kita biasa subuhnya kan cepet ya, sana agak sedikit lama. Cuman gini teman-teman ya, saya nggak bilang ini mengganggu atau gimana, enggak lah, ini selera. Cuma gini, di masjid di daerah Yai dan nenek saya, KM 5 kilometer 5 Palimo ya, itu sebelum azan subuh itu, sebelum tarhim itu sudah disetel muratal. Iya, sudah disetel muratal Al-Quran. Nah, ini yang mungkin maksudnya ya biar orang tuh ya siap-siap lah pergi ke masjid gitu, tunai salat jamaah di masjid gitu kan. Nggak semua masjid di daerah kilometer 5 Palembang itu kayak gitu. Ada juga yang enggak. Di daerah saya, di daerah rumahnya nenek saya tuh, masjidnya ada Masjid As-Sa'adah Talang Ratu, ada Masjid Jami Darussalam yang di dekat belokan itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sekitaran situ ada banyak masjidnya. Dari Masjid As-Sa'adah Talang Ratu, Masjid Nurul Iman di atasnya di daerah Lorong Peristiwa, Masjid Jamik di atas itu, Masjid Al-Ikhlas di setelahnya Masjid Jamik sebelum tembus ke jalan raya. Terus Masjid Jami Darussalam apa Baitur Rahman, lupa saya. Itulah namanya. Dekat belokan Masjid Jami As-Solihin. Terus ya ada lagi satu masjid apa gitu lupa. Terus Masjid An-Nur Wai Hitam
dekat rumahnya kerabat mama saya. Itu sih yang dekat ya, yang masih dalam jangkauan rumah yai dan nenek saya itu masjidnya. Dan saya nggak yakin semuanya sebelum subuh itu putar muratal Quran. Nggak semua, nggak tahu, wallahu alam ya. Tapi kalau As-Sa'adah, Talang Ratu, dan Nurul Iman Lorong Peristiwa sebelum subuh pasti putar muratal Al-Quran sebelum tarhim. Itu udah pasti. Nah, udah pasti itu. Sekarang jam berapa ya? Waduh, dikit lagi nih maghrib nih. 5.57 udah azan. Jadi apa namanya? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ya, sebenarnya kalau masalah setel muratal Quran sebelum subuh itu saya nggak masalah, karena udah biasa kan. Nah, yang menjadi masalah adalah yang belum terbiasa. Takutnya kan, mohon maaf gitu ya, namanya orang macam-macam. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Ada yang udah biasa, ada yang belum biasa. Ada yang nggak merasa terganggu, ada yang merasa terganggu. Ada yang macam-macam lah orang-orang. Nggak sama intinya. Nah, itu mungkin penyebabnya kenapa kok saya jadi melorot gini kondisinya. Karena badan saya dan fisik saya masih kaget dengan beda waktu sholatnya Jakarta sama Palembang. Itu karena kan gini teman-teman ya, saya kan baru pertama mandi pakai air dingin itu pagi-pagi buta, jam 2, jam 3, bahkan jam 1 ketika saat hari raya Idul Fitri. Karena kan sebagaimana yang saya sampaikan kemarin malam ya, kan di rumah yai nenek saya tuh kan boleh dibilang rame, walaupun gak semua pulang. Om saya yang pilot itu kan gak pulang ke Palembang, karena kan ya tahu sendirilah namanya pilot pasti jam terbangnya kan luar biasa lah pokoknya di musim Lebaran seperti sekarang gitu, seperti kemarin gitu. Om saya sekeluarga baru bisa ke Palembang itu tanggal 16 April habis Lebaran, karena kan udah dapat cuti itu. Nah, om saya nggak pulang aja udah rame. Om saya yang pilot ya, dan nggak semua sepupu saya itu ke Palembang. 2 orang adik sepupu saya yang udah nikah itu di Jakarta lebarannya. Yang satu yang udah punya anak kan karena mertuanya dari Palembang mau lebaran di Jakarta kan. Di satu sisi juga adik sepupu saya yang cuma beda berapa bulan dari saya itu, yang kerjanya di Kalimantan itu, ya boleh dibilang ya mungkin belum dapat jodoh jadwal buat pulang mudik ke Palembang gitu loh. Jadi ya kan nggak balik gitu. Jadi kan nggak balik gitu. Nah, ini aja tuh udah rame. Yang pulang kan kami sekeluarga, mama saya sekeluarga, om saya yang pensiunan Bank Syariah Indonesia itu kan, BSI itu kan, yang sekarang jadi pelatih tenis itu ya, bawa sekeluarga kan, walaupun hanya awalnya bertiga kemudian berempat, kami berempat.
Jadi berdelapan, 8 orang yang pulang, nempatin satu kamar. Nah belum lagi tante saya, adik mama saya yang paling kecil, yang kepsek itu di sekolah, di TK-nya yang terafiliate dengan kejaksaan. Atau bahasa Inggrisnya Attorney General's Office of Indonesia gitu. Ya jadinya tak bersembilan kita pulang. Total dari Jakarta kita bersembilan. Tapi kan kita pulang masing-masing. Kami duluan pulang tanggal 3. Tanggal 4 hari Kamis. Tanggal 4 sampai Jakarta. Tante saya pulang tanggal 4 malam. Terus adik sepupu saya yang tinggal dekat sini itu tanggal 6 pulang. Om tante saya pulang tanggal 8 April ya. Tanggal 8 April. Iya kan? Pulang. Gitu. Kan lama karena kan om saya udah pensiun. Jadi bisa lama gitu. Iya kan? Nah, kita bersembilan aja udah rame. Nah, tambah lagi 3 orang. Siapa? Wah saya, kakak mama saya yang paling tua yang memang tinggal di sana. Sama yai nenek saya. Sama adik sepupu saya 1. Jadi bertiga. Bertiga tambah yai nenek saya 5. 5 tambah 9 berapa? 14 orang. Nah, satu rumah isi 14 orang. Lu bayangin dah. Kalau tambah lagi, om saya yang pilot ini bawa sekeluarga berlima. Karena anaknya 3, ya kan? Berlima, jadi 19 orang. Aduh. Ya runyem urusan. Karena pasti ngantri. Jangankan ini, mandi aja ngantri. Kenapa? Karena wak saya, kakaknya mama saya, itu mandinya lama. Nah itu yang saya antisipasi. Itu yang saya cegah. Gitu loh. Itu yang saya mitigasi. Makanya kenapa saya mandi malam-malam. Memang itu mandi pagi-pagi buta. Kesalahan saya memang itu. Jam 1 itu terlalu pagi. Saya nggak bisa lagi bela diri saya sebenarnya. Karena jam 1 pagi itu masih terlalu pagi. Saya bisa mandi itu kalau untuk memitigasi kayak gitu jam 2, jam 3 itu masih bisa. Tapi karena Idul Fitri kemarin jatuhnya hari Senin, dimana tiap Senin sama Jumat ada ritual mingguan saya cukur rambut pakai silet, lama 3,5 jam lah paling enggak, ya lama ya sudah jadinya saya majuin. Jadi biar enak lah gitu, biar enak lah gitu ininya. Itu yang buat juga jadi faktor kenapa badan saya jadi begini, kenapa kondisi kesehatan saya jadi begini. Gitu teman-teman ya. Jadi memang ya bersyukurlah kita di Indonesia ini punya beragam ya. Indonesia ini kan luas, punya 3 zona waktu. Waktu sholatnya pun juga beragam. Kita nggak usah bicara dengan mereka yang punya zona waktu berbeda dengan kita. Kita di Jawa aja, ya. Kita kalau pergi ke Banyuwangi akan kaget lagi. Bener. Kita kalau pergi ke Banyuwangi, Jawa Timur, ya, akan lebih kaget lagi. Kenapa? Karena dia sholatnya lebih duluan dari Jakarta. Kemarin pas puasa di Banyuwangi itu 11.30 pagi, setengah 12 pagi menjelang siang udah zohor. Maghribnya Banyuwangi lebih duluan dari Jakarta, setengah 6 liwat apa ya, kalau nggak salah ya setengah 6 liwat lah, setengah 6 liwat apa setengah 6 kurang tuh udah maghrib di Banyuwangi.
pas puasa kemarin gitu loh. Apa nggak terkaget-kaget saya? Gitu teman-teman. Jadi ya apa, wah gelap makanya kenapa saya kesini mau hidupin gitu. Jadi ya nanti ceritanya dilanjut lagi habis saya ibadah ya. Selamat malam, selamat petang, terima kasih telah menonton.